Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Juara Jendra dengan NRP 50192310066. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi dan analisis saya mengenai praktik nilai-nilai Pancasila di lingkungan tempat tinggal saya. Kebetulan, untuk kali ini saya memilih kawasan Tomang di Jakarta Barat dikarenakan saya sedang menjalani kerja praktek di sini. Fokus observasi saya adalah nilai persatuan Indonesia, yakni sila ketiga Pancasila, khususnya dalam bentuk kerukunan antar suku dan etnis di lingkungan yang majemuk seperti di Tomang ini. Tomang saya pilih karena wilayah ini dikenal sebagai kawasan yang cukup heterogen, dihuni oleh warga dari berbagai latar belakang suku seperti Tionghoa, Betawi, Batak, Minang, Jawa, dan lain-lain, yang hidup berdampingan dalam satu lingkungan RT, RW maupun area publik seperti pasar dan tempat usaha. Kondisi ini menjadikan Tomang lokasi yang relevan untuk melihat bagaimana nilai persatuan Indonesia dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai teori di dalam kelas. Dalam melakukan observasi, saya menggunakan metode observasi langsung beserta kombinasi antara wawancara dan observasi langsung. Saya mengamati bahwasanya di RT di dekat saya selama 3 hari ini dan melakukan wawancara singkat kepada beberapa orang di sini sebagai narasumber saya, semisal pemilik kos-kosan selama saya ngekos di sini, kepada orang yang berjualan di depan, serta beberapa orang-orang yang ada di sini. Berdasarkan hasil observasi saya menemukan beberapa praktik nyata dari nilai kerukunan antar suku di Tomang. Misalnya seperti keberadaan tempat ibadah yang berbeda-beda agama yang berdekatan dan saling menghormati waktu ibadah masing-masing. Kedua, mungkin contohnya seperti kegiatan gotong royong atau kerja bakti yang diikuti warga lintas suku tanpa membedakan latar belakang. Jadi di sini banyak aktivitas-aktivitas yang dijalankan secara bersama-sama tanpa ada membeda-bedakan suku ataupun asal dari masing-masing orang tersebut, seperti itu. Terus ketiga, contoh nyatanya seperti bahwa di daerah Tomang sendiri itu sangat minim sekali terjadinya crash antar suku. Jadi jarang sekali adanya crash yang diakibatkan oleh perbedaan seperti suku ataupun perbedaan asal dari masing-masing orangnya. Jika dikaitkan dengan perspektif pendidikan Pancasila sendiri, temuan ini menunjukkan bahwa nilai persatuan Indonesia tidak hanya dipahami sebagai konsep abstrak, tetapi telah terinternalisasi dalam bentuk sikap toleransi, gotong royong, dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan. Hal ini sejalan dengan makna sila ketiga yang menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman, atau kita biasa sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan suku etnis bukan menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan sosial yang saling melengkapi. Namun, saya juga mencatat beberapa catatan kecil. Mungkin masih ada kelompok-kelompok kecil yang cenderung eksklusif atau interaksi antar suku lebih banyak terjadi di ruang publik dibanding ruang-ruang privat. Jadi saya menemukan beberapa kecil-kecil saja untuk kelompok-kelompok tertentu yang cenderung masih eksklusif, seperti itu. Mungkin secara keseluruhan, observasi ini menunjukkan bahwa nilai Pancasila, khususnya sila ketiga sendiri, bukan hanya rumusan normatif, tetapi hidup dan dipraktikkan dalam interaksi sosial masyarakat Tomang sehari-harinya. Praktik-praktik kecil seperti ini, seperti gotong royong, toleransi, dan musyawarah menjadi bukti bahwa Pancasila tetap relevan sebagai perekat kehidupan berbangsa di tengah keberagaman di Tomang ataupun di Indonesia. Mungkin demikian presentasi hasil observasi dan analisis saya sebagai mengenai praktik nilai Pancasila di lingkungan Tomang, Jakarta Barat ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita bersama tentang bagaimana Pancasila hidup dalam keseharian masyarakat. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.